biasa, Bu Dirjen, Pak Dirjen, kemudian Pak Ibu Sekjen. Pertama, apresiasi mewakili entitas kepala sekolah, kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak di rumah kami dengan pendidikan. Kemudian yang kedua, mohon sesuatu yang sudah sangat baik di Kementerian sebelumnya dari Bapak kami sebelumnya dilanjutkan untuk dengan edifikasi sesuai dengan Bapak. Sehingga kalau kita lihat Pak Jokowi kemudian kolaboratif dengan Pak Prabowo, ini simbol orang tua yang bisa terminiatur dengan Pak Nadiem dengan Bapaknya. Oke Pak. Kemudian sedikit ngisi Ibu. Ibu ini kan lahir di bulan November, bulan Guru. Saya percaya Ibu adalah tokoh yang sangat dekat dengan kami, Bapak. Saya mohon Ibu tetap menjadi ibu kami yang sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, ya itu bukan suara saya, suara guru-guru, Kalau Tuhan melahirkan di bulan Guru. Kemudian selanjutnya Bapak, tadi Bu Dirjen menyampaikan tentang Permendikbud 67. Mohon maaf Bapak, selama puluhan tahun organisasi profesi guru itu belum pernah ditertibkan secara oke. Maka kami berharap dengan humorisnya Bapak, dengan kapasitas Bapak, kita sangat yakin maka hanya di periode Bapak lah maka organisasi profesi guru itu akan jauh lebih stabil dan jauh lebih baik. Satu lagi, tadi teman-teman menyampaikan kayaknya Bapak Menteri akan mengajak kita langsung beraudiensi dengan Pak Prabowo katanya. Satu saat di Istana Merdeka. Jadi dengan Bapak lalu nanti dengan Bapak Presiden. Itu permintaan Pak. Sehingga hanya di zaman Bapak, kami para pengurus organisasi profesi langsung diundang ke Istana Negara. Karena Bapak sangat bisa. Terakhir Pak, saya ada betul bisa diterima. Hanya di zaman Bapak organisasi profesi guru kami yakin akan lebih tertib, dan hanya di zaman Bapak semua ketua atau pengurus, ketua dan sekjen akan diundang ke istana. Setuju? Dampak saya mimpi dari Bapak. Kalau saya melihat Bapak itu seperti bayang-bayang Pak Habibie. Kalau Bapak tadi berbicara belum tentu 5 tahun, bisa 10 tahun lebih Pak. Bahkan dalam mimpi saya kok ada bau-bau wakil presiden gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya enggak dari Pak Sekjen. Sebentar, mohon cepat. Ini tadi yang keempat yang sudah ditunjuk ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dirjen yang sudah memberi kesempatan, Bapak Menteri dan Ibu Sekjen yang saya hormati. Perkenalkan, saya Risnawati dari Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. Pak Menteri, ini sebagai laporan saja ya. Ketika terjadi pergantian menteri, terjadi perubahan kurikulum, maka mata pelajaran bahasa daerah yang paling terdampak dari perubahan itu. Jadi sejak kurikulum 2013, pelajaran bahasa daerah itu hilang dari struktur kurikulum nasional. Dampaknya sangat banyak dan sangat luas untuk guru bahasa daerah. Kami PPBD IPA sudah ada kepengurusan di 10 provinsi di Indonesia yang mengajarkan bahasa daerah. Nah Bapak, jadi usulan kami dari bahasa daerah, mudah-mudahan bahasa daerah dikembalikan lagi marwahnya seperti sebelum kurikulum 2013. Jadi tercantum secara eksplisit di struktur kurikulum nasional meskipun memakai bintang, ditandai bahwa untuk provinsi yang mengajarkan bahasa daerah. Itu yang kedua, Bapak, RUU bahasa daerah itu sudah selesai naskah akademiknya disusun oleh para tokoh-tokoh bahasa daerah, tetapi ketika diajukan ke Prolegnas DPR itu ditolak. Mudah-mudahan pada masa kepemimpinan Bapak itu bisa dilanjutkan, dan ketika RUU bahasa daerah ini sudah disahkan, maka seluruh permasalahan mata pelajaran bahasa daerah akan selesai. Yang ketiga, Bapak, problema slot P3K dari guru bahasa daerah yang diterima melalui slot seni budaya sampai sekarang masih meninggalkan masalah-masalah di lapangan. Karena ketika guru bahasa daerah testing P3K melalui slot seni budaya, di lapangan guru bahasa daerah diharuskan mengajarkan seni budaya.
belum tentu bisa kompeten mengajar seni budaya. Nah itu mungkin itu masalah-masalah di lapangan yang terus tertinggal semenjak kurikulum 2013. Dan ini tambahan, yang nanti takutnya saya ke daerah gitu ya Pak ya. Ada yang umum yang ingin saya ajukan usulan untuk guru honorer Bapak. Saya ini sebagai yang dipercaya memegang sekolah di daerah, honor-honor guru itu Pak tidak bisa besar kalau mengandalkan bos karena keterbatasan anggaran. Jadi kalau sekarang ada angin segar dari Bapak bahwa PNS, ASN akan mendapatkan tambahan penghasilan yang jumlahnya saya tidak tahu, belum masih rahasia kan Pak ya, karena belum diterima. Terus yang kedua, siswa juga mendapatkan makan gratis. Apakah ada tambahan honor dari pemerintah pusat untuk guru honorer? Tidak usah besar-besar Pak, 1 juta per bulan saja sudah akan berdampak pada peningkatan kualitas untuk pendidikan di daerah. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Tambahan 1, saya siap ditugaskan ke Loren ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.